Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis reliabilitas metode pengukuran antropometri pada anak-anak. Di sini kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Muhammad Fitin Kombi dan saya sendiri dari DPD Aviasi. Untuk outline pembahasan kali ini, kami akan membahas yang pertama mengenai antropometri pada anak. Kemudian materi yang kedua yaitu materi mengenai reliabilitas. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi jurnal yang kami analisis. Kemudian yang keempat yaitu kritik mengenai jurnal dan ditutup dengan kesimpulan. Oke, terima kasih Belinda. Sebagai pembuka, tubuh memerlukan energi untuk fungsi-fungsi organ tubuh, pergerakan tubuh, mempertahankan suhu tubuh, fungsi enzim, serta pertumbuhan dan pergantian sel-sel yang rusak. Masalah nutrisi merupakan hal yang sangat berhubungan dengan intake makanan yang diberikan pada tubuh kita. Pengkajian dan penilaian kecukupan gizi atau nutrisi diperlukan untuk mengetahui keseimbangan kebutuhan tubuh akan nutrisi dan kegunaannya. Keseimbangan kebutuhan nutrisi pada seseorang dikatakan baik apabila asupan nutrisinya itu seimbang dengan kegunaannya. Keseimbangan nutrisi dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu konsumsi makanan dan keadaan kesehatan tubuh itu sendiri. Salah satu cara yang digunakan untuk mengkaji dan menilai angka kecukupan nutrisi adalah dengan cara menghitung antropometri. Antropometri itu sendiri berasal dari kata antros dan logos. Ini merupakan bahasa Yunani. Antro artinya manusia dan logos adalah ilmu. Sedangkan metri sendiri adalah ukuran. Jadi antropometri secara keseluruhan yaitu studi yang berkaitan dengan pengukuran tubuh manusia yang akan digunakan sebagai pertimbangan ergonomis dalam memerlukan interaksi manusia. Artinya, konsep dasar yang harus dipahami dalam menggunakan antropometri secara antropometri adalah konsep pertumbuhan. Antropometri dilakukan pada anak-anak untuk menilai tumbuh kembang anak itu sendiri, sehingga dapat ditentukan apakah tumbuh kembang anak berlanjut normal atau tidak. Antropometri merupakan bagian dari ilmu ergonomi juga sebenarnya, tapi ini akan dibahas di ilmu yang lain. Menurut Browns, antropometri itu melingkupi pengukuran tubuh dan nutrisi manusia. Begitu juga dengan G-Life, pengukuran variasi dimensi tubuh dan komposisi kotor tubuh manusia yang berbeda menurut kelompok umur dan tingkat nutrisinya. Sekarang, dewasa ini, pengukuran antropometri itu secara luas digunakan dalam penilaian status gizi pada tingkat individu maupun populasi. Nah, antropometri itu sendiri adalah suatu pengukuran dari bermacam-macam ukuran fisik dan komposisi tubuh pada berbagai kelompok umur dan tingkat gizinya. Nah, kami coba di sini membagi 4 bagian, ukuran fisik, komposisi tubuh, kelompok umur, dan tingkat gizinya. Nah, antropometri itu untuk mengukur ukuran fisik pertama, melingkupi penilaian-penilaian seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, serta lingkar lengan atas. Untuk mengukur komposisi tubuh, ada tebal lemak di situ. Kita juga mengukur fat mass dan fat free mass. Di sini adalah lemak yang bebas. Lalu, kalau dikelompokkan berbagai kelompok umur, standar berbeda untuk tingkat umur. Contohnya, balita beda dengan anak usia sekolah, beda juga dengan orang dewasa, dan beda juga dengan orang lansia. Begitu juga dengan orang-orang yang sedang wanita hamil, wanita subur, serta wanita menyusui. Kalau kita bahas tentang tingkat gizi, di situ kita klasifikasikan
Ada status gizi baik, status gizi kurang, dan gizi buruk. Pengukuran fisik dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah penderita kekurangan energi saja, protein saja, atau energi dan protein, atau tidak sama sekali. Yang kedua adalah untuk memonitor apakah ada perubahan setelah dilakukannya intervensi terapi gizi biasanya yang diberikan oleh ahli gizi. Sedangkan untuk pengukuran komposisi tubuh, digunakan untuk pengukuran komposisi tubuh ini ada kaitannya dengan pengukuran lemak, timbunan lemak, dan bagian lain yang tidak ada lemaknya. Contohnya otot ya. Lalu pengukuran komposisi lemak ini penting untuk mengetahui apakah individu menderita malnutrisi atau tidak. Pengukuran ini banyak dilakukan di rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Mungkin yang paling banyak dijumpai adalah di posyandu. Selain itu juga untuk memonitor perubahan fisik, apakah terapi nutrisi pada waktu yang lama atau tidak. Sedangkan di masyarakat untuk mengetahui efektivitas dari program gizi, itu diperlukan pengukuran yang konsisten, yang dilakukan terus-menerus setiap bulannya untuk mengetahui perkembangan. Apakah terjadi perubahan atau tidak. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam pengukuran. Pengukuran ini secara garis besar kita bagi menjadi dua, pengukuran fisik dan pengukuran komposisi tubuh. Baik, yang pertama kita bahas pengukuran fisik. Pengukuran fisik ini meliputi, pertama, pengukuran berat badan. Pengukuran berat badan ini pada anak kecil itu sangat sensitif. Apabila dia dalam keadaan sakit, maka dia akan kehilangan berat badan yang sangat signifikan. Yang kedua, pengukuran tinggi badan atau panjang badan. Tinggi badan buat anak-anak yang sudah dapat berdiri tegak, sedangkan panjang badan untuk anak-anak seperti bayi ya, yang belum bisa berdiri tegak atau belum bisa berdiri, maka yang dilakukan adalah penghitungan panjang badan. Biasanya ini berkaitan dengan panjang badan atau tinggi badan per umur untuk mendeteksi apakah anak ini mengalami stunting atau tidak. Yang ketiga, pengukuran lingkar kepala. Ini adalah indikator untuk mengukur pertumbuhan atau perkembangan otak. Yang keempat, pengukuran lingkar dada. Yang kelima, pengukuran rasio pinggang dan pinggul. Ini untuk mendeteksi apakah seseorang ini obesitas atau tidak, obesitas sentral atau tidak. Dan yang keenam adalah pengukuran panjang lutut. Lalu kalau kita tinjau, pengukuran komposisi tubuh secara garis besar itu dibagi menjadi tiga. Pengukuran skin fold, pengukuran lingkar lengan atas, dan pengukuran otot lengan atas. Karena di lengan atas itu ada lemak dan ada otot. Nah, yang pertama pengukuran skin fold thickness. Skin fold thickness itu ada 5 pengukuran. Yang pertama triceps skin fold, biceps skin fold, subscapular skin fold, suprailiaca skin fold, dan mid axillary skin fold. Selanjutnya, klasifikasi pengukuran fisik antropometri yang sering kita jumpai di Indonesia, yaitu seperti berat badan per umur, tinggi badan per umur, panjang badan per umur, berat badan per tinggi badan untuk menentukan indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh itu sendiri bisa dibagi juga per umur. Maka kita dapatkan klasifikasi seperti tabel di sebelah kanan ini. Berat badan kurang dikatakan jika indeks massa tubuhnya itu kurang dari 18,5. Berat badan normal antara 18,5 sampai dengan 22,9. Dikatakan overweight apabila indeks massa tubuhnya itu 23 sampai dengan 24,9. Dikatakan obesitas tingkat 1 apabila indeks massa tubuhnya itu 25 sampai dengan 29,9. Di atas 30 dikatakan obesitas tingkat 2. Selain itu, kita juga harus mengetahui ada klasifikasi lain seperti klasifikasi Gomez, klasifikasi Walcott, dan klasifikasi Waterloo. Standar-standar pengukuran fisik antropometri, bila kita katakan dia itu standar lokal, kita biasanya menggunakan KMS, karena itu menuju sehat, yang merupakan modifikasi dari standar WHO.
Lalu kalau kita gunakan standar internasional, kita menggunakan standar NCHS. Oke, standar NCHS itu sendiri direkomendasikan oleh WHO untuk menjadikan standar internasional. Standar ini sudah mencerminkan populasi sampel dari beberapa macam negara menurut umur dan jenis kelaminnya. Lalu ada standar Harvard, dan terakhir ada standar WHO, merupakan modifikasi dari standar NCHS. Biasanya digunakan untuk negara-negara yang belum mempunyai standar. Ini acuan-acuan yang digunakan oleh negara-negara yang belum mempunyai standar. Dibedakan menurut umur dan jenis kelamin, hanya untuk balita saja, umur antara 0 sampai dengan 5 tahun. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi reliabilitas. Jadi, yang dimaksud dengan reliabilitas adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana variabilitas dalam subjek yang disebabkan oleh komponen selain varian kesalahan pengukuran atau variasi fisiologis. Nah, jadi maksud di sini reliabilitas itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesalahan dalam pengukuran antropometrik. Nah, jadi biasanya dalam pengukuran antropometrik itu kan terjadi beberapa kesalahan atau error dapat disebabkan dari error dari alat ukurnya maupun error dari pengukur atau orang yang melakukan pengukuran tersebut. Nah, error atau kesalahan tersebut itu yang disebut dengan reliabilitas. Nah, jadi reliabilitas ini memiliki dua indikator pengukuran. Yang pertama yaitu nilai TEM, yang kedua adalah koefisien reliabilitas atau yang disebut dengan R. Nah, jadi di sini kami fokuskan untuk pembahasannya yaitu reliabilitas pada antropometri atau pada pengukuran antropometri. Jadi reliabilitas pada antropometri ini dibagi menjadi dua, yaitu mengenai intra-observer dan inter-observer. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan intra dan inter-observer? Jadi intra dan inter-observer ini berbeda. Jika intra itu memiliki pengertian kemampuan untuk satu pengamat, istilah pengamat akan digunakan untuk mendefinisikan orang yang mengukur subjek. Jadi, kemampuan untuk satu pengamat untuk mengulangi pengukuran pada anak yang sama atau subjek yang sama dengan variabilitas yang sedikit atau hingga tidak ada. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan intra-observer di sini adalah perbedaan yang terjadi ketika satu orang pengamat atau observer atau orang yang mengukur itu melakukan pengukuran secara berulang-ulang kepada satu subjek yang sama. Nah, di setiap pengukuran tersebut pasti akan menjadi selisih atau perbedaan. Nah, perbedaan itu yang disebutnya variabilitas. Nah, berbeda dengan yang dimaksud dengan inter-observer. Jadi, inter-observer ini memiliki pengertian kemampuan dua pengamat independen atau lebih untuk mengukur anak yang sama dengan variabilitas sedikit atau tidak sama sekali. Nah, jadi kalau tadi intra-observer adalah satu pengamat mengukur pada satu subjek yang sama dengan waktu yang berbeda. Nah, jika yang inter-observer ini banyak pengamat atau lebih dari satu pengamat akan mengukur satu subjek yang sama dalam waktu yang sama. Nah, jadi perbedaannya itu keduanya ini terdapat pada observer atau pengamatnya. Nah, kemudian sebelumnya tadi saya menjelaskan mengenai indikator pengukuran variabilitas pada antropometri. Itu ada dua, yaitu TEM dan N. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai TEM atau Technical Error Measurement. Nah, jadi Technical Error Measurement atau TEM ini memiliki pengertian yaitu indeks akurasi lain untuk mengekspresikan margin kesalahan dalam antropometri. Nah, jadi kan dari reliabilitas ini memiliki hubungan yang berkebalikan, dalam arti semakin rendah
nilai TEM pada suatu pengukuran, maka nilai reliabilitasnya akan semakin tinggi. Jadi hasil yang bagus adalah hasil yang memiliki nilai TEM yang rendah dan nilai reliabilitasnya yang tinggi. Nah, di sini diketahui bahwa rentang yang dapat diterima untuk menggunakan relatif TEM pada tingkat antropometri pemula untuk intra-observer adalah kurang dari 1,5% dari perbedaannya, dan kemudian untuk inter-observer itu kurang dari 2%. Dan di sini saya menemukan rumus yang ditetapkan oleh WHO MGSS. Nah, di sini terdapat perbedaan rumus untuk pengukuran TEM di intra-observer dan inter-observer, seperti yang terlihat pada layar. Nah, jadi, pada inter-observer ini terdapat K, nah, di mana K ini merupakan jumlah observer atau pengamat yang melakukan pengukuran. Nah, sedangkan pada intra-observer ini tidak ada, karena memang intra-observer ini hanya satu pengamat saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai coefficient of reliability atau R. Nah, jadi coefficient of reliability ini merupakan salah satu indikator untuk menentukan reliabilitas pada antropometri juga. Nah, coefficient reliability ini memiliki pengertian bahwa perkiraan proporsi varians antar subjek, di mana varians pengukuran total yang bukan karena kesalahan pengukuran. Jadi, di sini perkiraan proporsi varian atau perbedaan antar subjek, tapi bukan karena kesalahan pengukuran. Karena jika yang kesalahan pengukuran itu masuk ke dalam TEM tadi. Nah, untuk rumusnya ini merupakan rumus lanjutan dari TEM. Jadi setelah nanti melakukan perhitungan untuk TEM tadi intra dan inter-observer, kemudian untuk mengetahui coefficient reliability-nya, itu maka melanjutkan dari rumus TEM tadi, jadi 1 min TEM yang inter-observer, kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Nah, bagaimana cara menginterpretasi nilai R? Jadi, apabila dalam suatu perhitungan ditemukan hasil bahwa R sama dengan 0,8, itu dapat diartikan bahwa 80% dari total variabilitas adalah variasi yang benar, sedangkan proporsi yang tersisa atau 20% itu disebabkan oleh kesalahan pengukuran. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis terhadap jurnal yang kami gunakan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi jurnal terlebih dahulu. Jadi, judul jurnal yang kami gunakan yaitu Intra and Inter-Observer Reliability in Anthropometric Measurement in Children, yang diterbitkan oleh International Journal of Obesity pada tahun 2011, volume 35. Jurnal ini ditulis oleh Stumford et al. Tujuan dari penelitian di jurnal ini adalah untuk menggambarkan proses standarisasi dan reliabilitas antara intra-pengamat dari pengukuran antropometri yang digunakan dalam studi IDFX. Nah, kemudian untuk metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini, yaitu desain yang digunakan adalah cross-sectional yang dilakukan pada anak-anak dengan rentang usia 2-9 tahun dari 8 negara yang masuk ke dalam studi IDFX. Nah, jadi studi IDFX ini sebenarnya merupakan studi kohort yang cukup besar. Nah, jadi itu semacam organisasi yang melakukan penelitian kohort terhadap anak-anak dan bayi pada beberapa negara. Nah, pada jurnal ini sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari data penelitian IDFX yang kemudian dilakukan pendalaman. Nah, untuk negara yang digunakan dalam subjek penelitian ini ada 8, yaitu yang pertama Belgia, Siprus, Estonia,
Jerman, Hongaria, Italia, Spanyol, dan Swedia. Kemudian untuk metode antropometri dalam penelitian ini yaitu pengukuran antropometri yang diukur pada sampel antara lain berat badan, tinggi badan, tebal jaringan lemak triceps subscapular, biceps suprailiac, dan untuk pengukuran lingkar ada 4 yaitu leher, lengan, pinggang, dan panggul. Kemudian untuk penilaian intra dan inter-observer, jadi untuk pengukuran intra-observer ini metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observer melakukan pengukuran pada subjek sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu 1 jam oleh observer yang sama dan objek atau subjek yang sama. Sedangkan untuk metode pengukuran inter-observer, jadi semua observer melakukan pengukuran pada objek yang sama dan 1 kali dan dilakukan pada hari yang berbeda. Nah, khusus untuk pengukuran inter-observer ini dituliskan pada jurnal bahwa negara Belgia tidak ikut melakukan pengukuran inter-observer. Dikarenakan pada negara Belgia hanya terdapat 1 observer sehingga tidak dapat dilakukan inter-observer yang mana membutuhkan observer lebih dari 1. Kemudian untuk proses analisa datanya di sini data dianalisa menggunakan aplikasi SAS untuk menghitung PEM sebagai indikator presisi dan menghitung R sebagai koefisien reliabilitas untuk memperkirakan proporsi varian antar subjek dalam populasi. Nah, kemudian hasil penelitian dari jurnal ini yaitu untuk rata-rata variabelnya pada inter-observer berat badannya itu diketahui rata-ratanya 23,8 kg. Dengan standar deviasinya 7 kg, kemudian tinggi badannya 118,6 cm, dengan standar deviasinya kurang lebih 13,3 cm. Kemudian untuk inter-observer berat badan rata-ratanya adalah 22,8 dengan standar deviasi 6,1 kg. Dan untuk tinggi badannya 117,6 cm dengan standar deviasi 11,9 cm. Kemudian untuk perhitungan PEM-nya didapatkan hasil untuk perhitungan tebal jaringan lemak didapatkan hasil PEM-nya 0,12 sampai 0,47 mm. Sedangkan untuk sirkumferensinya 0,09 sampai 1,24 cm. Kemudian untuk yang di inter-observer stimfoldnya itu 0,13 sampai 0,97 mm dan sirkumferensinya 0,18 sampai 1,01 cm. Kemudian untuk hasil R-nya atau koefisien reliabilitasnya pada intra-observer stimfoldnya adalah 97,7%. Sedangkan pada sirkumferensi atau lingkarnya 94,7%. Kemudian jika pada hasil inter-observer didapatkan hasil koefisien reliabilitas stimfoldnya 88,1 sama seperti lingkar. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisa jurnal. Secara garis besar kami membagi menjadi 2, keunggulan jurnal dan kekurangan yang terdapat pada jurnal. Pertama, keunggulan jurnal. Kami coba menangkap keunggulan-keunggulan yang terdapat pada jurnal yang berjudul Intra and Inter-Observer Reliability in Anthropometric Measurement in Children. Yang pertama, keunggulannya adalah observer yang terlibat dalam penelitian ini semuanya terlatih. Sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penelitian dapat diminimalisir. Dan setiap peneliti, setiap observer memiliki standar yang sama pada saat melakukan pengukuran. Nah, yang kedua, keunggulannya yang kami dapat adalah pengukuran antropometri yang mereka lakukan itu cukup lengkap. Contohnya, mereka mengukur lingkar leher. Seperti kita tahu, lingkar leher ini merupakan metode antropometri yang relatif baru masih. Pengukuran ini menjadi penanda terhadap penumpukan lemak subkutan tubuh bagian atas.
Jangkar leher individu obes diketahui lebih besar dibanding individu dengan IMT yang normal. Lalu, perangkat dan prosedur-prosedur yang mereka gunakan itu sudah terstandarisasi. Yang keempat, metode pengukuran intra dan inter-observer. Mereka menggunakan metode pengukuran intra dan inter untuk memastikan kalau data yang mereka kumpulkan itu tidak beda jauh. Artinya, angka-angka yang mereka dapatkan itu relatif stabil. Makanya diukur intra dan inter-observer. Dan sebelum mereka melakukan penelitian, etik-etik yang mereka perlukan untuk penelitian itu sudah terpenuhi. Dan yang paling penting adalah nilai reliabilitas mencakup di atas 95%. Artinya apa? Artinya nilai error pada penelitian tersebut relatif sangat kecil. Baik, setelah sebelumnya tadi telah dijelaskan mengenai beberapa kelebihan dari jurnal ini, sekarang saya akan menjelaskan mengenai beberapa kelemahan yang kami temukan dalam jurnal ini. Jadi kami di sini dapat menemukan 3 aspek yang menjadi kelemahan dari jurnal ini. Yang pertama yaitu mengenai kelengkapan data. Kami menemukan pada beberapa negara tidak melengkapi pengukuran antropometrinya, seperti yang tertera pada tabel tersebut, seperti contoh pada negara Jerman. Di negara Jerman dan negara Italia itu tidak didapatkan data mengenai skin fold thickness yang meliputi biceps, subscapular, bicep, dan suprailar. Nah, apabila data yang dari beberapa negara yang menjadi saksi penelitian ini tidak lengkap, maka dapat berpengaruh terhadap hasil analisis datanya nanti. Jadi nanti mungkin pada hasil analisis datanya itu akan menjadi sedikit rancu. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu penggunaan rumus perhitungan TEM dan R yang kurang sesuai. Jadi apabila di dalam jurnal itu dijelaskan bahwa rumus yang digunakan untuk perhitungan TEM intra dan inter-observer adalah sama, yaitu TEM sama dengan akar dari sigma D kuadrat per 2N. Nah, sedangkan yang kami temukan pada ketentuan dari WHO MPRS disebutkan bahwa ketentuan yang telah dibuat dalam mengukur reliabilitas pada pengukuran antropometri untuk rumus penghitung TEM inter-observer adalah berbeda, seperti yang tertera pada layar. Jadi untuk seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk inter-observer dan inter-observer itu berbeda. Jadi untuk inter-observer itu ada tambahan K, yaitu untuk perbedaan observernya atau jumlah observernya, karena jumlah observernya lebih dari 1. Nah, dari penggunaan rumus tersebut apabila terjadi perbedaan dan cenderung berbeda dengan apa yang telah ditentukan dari WHO MPRS, maka dapat dikatakan bahwa hasil TEM dari jurnal ini masih dipertanyakan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Kemudian untuk kelemahan yang terakhir atau kelemahan yang ketiga yaitu keterlibatan negara sebagai populasi dalam penelitian. Jadi menurut kami peneliti dalam jurnal ini kurang memperhatikan dalam pelaksanaan serta masa operasional mengenai penelitian ini. Jadi mengenai persiapan untuk penelitian ini masih kurang. Sebab peneliti tidak memperhatikan bahwa terdapat satu negara yang hanya memiliki satu observer, yaitu pada negara Belgia, sehingga dapat menyebabkan subjek yang berada pada negara tersebut tidak dapat melakukan pengukuran variabilitas inter-observer. Oke, kita telah sampai di penghujung session, yaitu kesimpulan dari artikel yang berjudul Intra and Inter-Observer Reliability in Anthropometric Measurement in Children. Yang pertama, kelebihannya yang kami jumpai adalah observer-observer yang terlibat dalam penelitian itu semuanya terlatih. Yang kedua, pengukuran antropometri yang mereka lakukan cukup lengkap. Yang ketiga, perangkat dan prosedur yang mereka pakai itu semuanya sudah terstandarisasi. Yang keempat, metode pengukuran
Mereka menggunakan intra dan inter observer untuk meminimalisir variasi. Dan yang kelima adalah etik terpenuhi. Dan yang keenam yang paling penting adalah nilai reliabilitasnya di atas 95%. Sedangkan kelemahan-kelemahan yang kami jumpai, yang pertama adalah data yang digunakan masih kurang lengkap. Jadi masih ada data-data yang bolong di situ. Yang kedua, penggunaan rumus TEM dan R yang kurang sesuai. Dan yang ketiga, terakhir adalah keterlibatan negara sebagai populasi dalam penelitian ini. Oke, sekian. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.